Mohon perhatian, tekan tombol subscribe. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yadi Muhammad, driver online Depok. Ternyata tak semudah yang kita bayangkan kepulangan Habib Rizik Syihab atau HRS dari Arab Saudi ke tanah air. Ada saja upaya untuk menggagalkan kepulangan HRS ke tanah air. Apa saja bentuk halangan itu? Nah, kita simak aja curhatan perdana dari HRS begitu tiba di tanah air. Ternyata upaya mereka menggagalkan saya pulang, saudara, nggak berhenti sampai di situ. Nah, ada yang menarik, saudara. Saya sudah beli tiket, sudah pesan penerbangan tanggal 9. Tiba-tiba dari Indonesia ini ada yang membuat email atas nama saya. Namanya Habib Muhammad Rizik Syihab. Saudara, pakai foto saya. Email ini dikirim ke travel tempat saya memesan tiket. Nah, apa isi pesannya? Bahwa kami tidak jadi berangkat, mohon dibatalkan. Kami punya jadwal. Jadi ada upaya begitu. Ini bukan. Jadi ada yang bilang, ini kan cuman pura-pura jadi korban. Ini pura-pura playing victim. Enggak, memang benar mau dibatalkan ya, Pak. Tapi ala kulihat travelnya telepon langsung ke kita, apa betul Anda ingin membatalkan? Kita bilang enggak, ini ada email dari nama Anda. Saya katakan itu email palsu. Nah, ala kulihat tidak dibatalkan. Tapi nggak puas sampai di situ, ya kawan. Malam Ahad kemarin, malam Ahad yang lalu, pada saat saya ke Riyadh, ada gerakan lagi. Mereka membuat email atas nama travel tempat saya beli tiket. Nah, travel ini kan ngambil tiketnya ke bagian marketing Saudi ya, Pak. Ternyata kursi Saudi itu sudah diborong oleh marketing di Turki, di Istanbul. Jadi dibuatlah email atas nama travel, dikirim ke Istanbul, minta supaya jadwal saya, istri dan 2 putri saya dibatalkan, dan dibatalkan. Nah, jadi malam Ahad itu sudah batal, saya punya jadwal ya. Tapi saya katakan kepada teman-teman pengurus FPI di Mekah, jangan diumumkan. Diam, kalau diumumkan ini nanti, kalau ini diumumkan ya ikhwan, padahal kita kan masih punya peluang untuk melawan itu. Kita masih punya peluang untuk memperbaharui. Kita masih punya peluang untuk beli tiket lain. Maka itu kita diam, tidak kita umumkan. Kalau yang pertama kita umumkan. Pembatalan yang pertama itu kita umumkan. Yang kedua tidak kita umumkan. Nah, tujuan saya kedua untuk tidak diumumkan apa? Supaya musuh-musuh, penjahat-penjahat, bajingan-bajingan yang membuat itu sudah merasa menang ya ikhwah. Nah, dia mereka merasa menang, ketawa-ketawa, udah batal lo. Nah, besok kalau lo ke airport, begitu masuk ke counter, nama sudah tidak ada. Biarin aja dia senang ya ikhwah, nggak apa-apa, biar dia senang. Jadi sengaja kita biarkan. Nah, kemudian kita hubungi travel yang ada, kita minta untuk ganti kode booking. Nah, ada tambahan biaya, kita tambah biaya. Tetap kita minta tanggal itu untuk kita dapat kursi, dan kita dapat. Kita diam ya ikhwan. Kita nggak umumkan kalau kita punya tiket baru. Nah, ini kita tidak umumkan. Lancar semua. Tapi ternyata jebol juga informasi ke mereka kalau saya punya tiket baru ya ikhwan. Lalu apa yang terjadi? Pesawat berangkat jam 7. Dari jam 11 siang saya sudah kirim orang untuk check-in. Jam 2 kita sudah full semua, kita sudah dapat check-in. Barang sudah masuk. Tiba-tiba jam 4 sore di airport dapat panggilan, saya punya putri yang satu tiketnya batal. Ini permainan gila-gilaan ini ya, Pak. Nah, kita tanya, kita konfirmasi ini bagaimana bisa batal ini? Ya alasannya katanya ada ATM palsu lah. Ada orang mengaku bahwa ATM-nya dipakai lah, duitnya dicuri lah, dan lain sebagainya. Tapi tujuan dia, kalau saya punya putri itu batal, saya nggak bisa berangkat. Kenapa? Karena saya kafilnya. Nah, peraturan di Saudi nggak boleh kafil keluar. Saya ini kafilnya kalau anaknya tidak keluar. Kalau anak istri keluar, saya tidak keluar masih boleh.
Tapi kalau saya keluar, sementara anak istri tidak keluar, nggak boleh. Itu peraturan di Saudi. Jadi sekarang dia batalkan satu supaya saya nggak ikut berangkat ya, kawan. Nah, jadi ini terjadi. Nah, jam 4 sore itu kita berkutat. Tapi alhamdulillah, saudara, otoritas Saudi bantu kita. Mereka juga terkaget-kaget. Oh, ini ada apa ini, kok pembatalan bisa begini? Mereka nggak pernah alami ini semua ya, kawan. Nah, akhirnya jam 5 sore semua bisa teratasi. Jam 6 sore kita sudah masuk ke ruang tunggu dan jam 7 kita sudah bisa berangkat. Alhamdulillah. Nah, di sini yang saya ingin sampaikan ya, kawan. Kalau Allah sudah menentukan kita pulang, mau kekuatan apapun yang mencoba untuk menghalangi tidak akan pernah mampu untuk melawan kehendak Allah. Alhamdulillah. Dan Nabi sudah mengingatkan kita, saudara. Sudah mengingatkan kita dari jauh-jauh hari, hatta manusia dan jin ini bersatu untuk memberikan manfaat kepada engkau tidak akan pernah bisa kecuali manfaat yang sudah ditetapkan oleh Allah. Begitu juga saudara, manusia dan jin rame-rame bersatu untuk mencelakakanmu. Saudara, tidak akan pernah kamu bisa celaka kecuali sesuatu yang sudah ditetapkan oleh Allah. Maka itu saya mengajak semua di sini belajar dari ini semua. Saudara, dekatkan diri kepada Allah, tingkatkan tawakal kita, jangan takut dengan orang-orang yang ingin berbuat jahat kepada kita semua. Enggak usah khawatir. Wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul. Makin tancapkan dalam diri kita la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Tancapkan itu ya kawan. Jangan pernah takut. Nah, buktinya akhirnya kita bisa pulang. Alhamdulillah. Hada min fadli rabbi liyabluwani ashkur am akfur ya kawan. Dan memang kemarin itu pada saat saya ke imigrasi Saudi, mereka juga bingung. Karena ini bukan urusan imigrasi, tapi ini otoritas keamanan nasional Saudi. Mereka bilang nggak pernah ada orang pakai bisa ziarah orang asing bisa hidup 3,5 tahun di Saudi tanpa denda, tanpa blacklist. Nah, ini semua karunia dari Allah. Jadi tidak benar kalau kita di sana kesulitan, kesusahan. Nggak, kita di sana senang, kita di sana bahagia, bahkan sedih sekali kita tinggalkan Mekah kalau tidak ada kewajiban dakwah di sini. Sekali lagi saya katakan, saya tidak ingin meninggalkan Mekah. Di Mekah semua Allah ganti, lebih indah yang Allah ganti ya kawan. Saya di sana rezeki mengalir terus, makan, minum semua serba berkecukupan, dikit Allah tidak kurangi. Nah, bahkan apa yang kita dapatkan di sana jauh lebih nikmat, lebih berkah ketimbang sebelum saya ke kota suci Makkah. Jadi sekali lagi, alhamdulillah, kalau kita berjuang di jalan Allah, percayalah Allah tidak akan pernah meninggalkan kita. Enggak, Allah enggak bakal tinggalin kita ya kawan. Dimanapun kita berada, Allah enggak bakal tinggalkan kita kalau kita berjuang untuk Allah. Intan surullah yang surkum. Jika kamu ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, intan surullah, jika kamu memenangkan Allah, membela Allah, berjuang untuk Allah, yang surkum, niscaya pasti Allah akan memenangkan kamu sekalian. Jadi jangan takut. Allah dengan caranya Allah punya kemauan ya kawan. Allah akan selamatkan kita, Allah akan lindungi kita, Allah akan beri keberkahan kepada kita. Dan selama di Mekah, alhamdulillah, saya juga sudah menyelesaikan yaitu disertasi doktor saya sebanyak 1000 halaman ya kawan, dalam bahasa Arab. Alhamdulillah semua berkah. Dan saya punya putri juga yang tinggal di Mekah, akhirnya punya kesempatan menghafal Al-Quran. Akhirnya mereka sudah lebih dari 10 juz hafal Al-Quran. Ini semua yang di sini kita nggak dapat, di Mekah kita dapat. Alhamdulillah, setiap tahun kita bisa melaksanakan ibadah haji, setiap minggu kita bisa melaksanakan ibadah umroh, kita bisa iktikaf di masjid bebas. Saya bisa ke Madinah, ke Jeddah, ke Taif, ziarah kemana-mana tempat, tidak pernah dilarang oleh otoritas Saudi. Jadi sekali lagi saya tandaskan, kalau ada mengatakan di sana saya nih kriminal, melanggar hukum, berurusan dengan hukum Saudi, bohong. Nah, begitu sekali lagi lewat forum ini saya ingin sampaikan terima kasih kepada pemerintah Saudi. Saya sampaikan terima kasih kepada pemerintah Saudi dan apresiasi yang tinggi, di mana selama keberadaan saya 3,5 tahun di sana, mereka telah memperlakukan saya secara baik. Kemudian mereka telah memberikan segala kemudahan. Jazahumullahu khairal jaza. Ya, kita yang baik kita apresiasi, yang tidak baik kita kritisi. Nah, jadi kalau ada mengatakan Habib kok terima kasihnya sama pemerintah Saudi aja, pemerintah Indonesia bagaimana? Ya baik dulu dong.
Kalau baik nanti kita terima kasih. Kira-kira betul nggak? Betul nggak? Kalau pemerintah baik, wajib nggak terima kasih? Wajib, kita apresiasi. Kok apa belum terima kasih? Ya belum baik. Tunggu baik dulu. Kalau baik kita terima kasih. Kayak kemarin Pak Mahfud mengumumkan yang mau jemput silakan. Nah, baik gak tuh? Kita terima kasih. Terima kasih Pak Mahfud. Umat akhirnya diizinkan untuk menjemput. Alhamdulillah. Tapi pada saat Pak Mahfud bilang Habib Rizik ini deportasi kriminal, itu baik apa enggak? Enggak terima kasih. Jadi kita objektif aja. Yang baik kita terima kasih, yang enggak baik kita luruskan. Insya Allah. Nah, ini yang saya mau sampaikan semua. Jadi tenang-tenang saja, biarkan nanti beri kesempatan saya supaya istirahat dulu. Ya ikhwan, insya Allah nanti kita dakwah lagi, kita keliling lagi, bikin pengajian lagi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan segala urusan kita. Nah, sudah dengar sendiri kan suratan dari HRS mengenai beberapa kendala yang dialami menjelang mudik ke tanah air. Saya nggak habis pikir kenapa ada manusia-manusia yang masih berbuat nista ya terhadap HRS. Tapi sih seperti yang saya singgung dalam video sebelumnya, memang ada kekuatan-kekuatan yang tidak menghendaki HRS ini mudik ke tanah air karena dapat mengancam kekuasaan rejim Jokowi. Tapi saya tidak menuduh bahwa dia yang berbuat. Walau alam bisawab, yang jelas memang mampu menggoyang kekuasaan rejim Jokowi. Nah, nggak usah panjang lebar. Kita sudah mendengar curhatan dari HRS itu sendiri, oke? Begitu aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.